Apa itu subsil pada kompresor refrigerasi? Itu akan saya bahas di kali ini. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar ya. Tetap gunakan masker karena COVID masih ada di sekitar kita. Ya, untuk teman-teman semua penonton channel saya, semoga diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas subsil kompresor Bitzer. Apa sih itu subsil? Subsil itu adalah sebuah part komponen yang berfungsi untuk menyekat freon dan oli agar tidak keluar dari kompresor. Nah, jika keluar berarti bocor subsilnya. Karena untuk tipe open ini, si asnya ini atau crankshaftnya ini dia keluar dari bodi kompresor untuk terkoneksi dengan motor penggeraknya. Maka di sini menggunakan subsil ya. Nah, apa saja yang akan saya bahas kali ini? Kali ini saya akan bahas pertama, bagaimana cara kerja subsil. Yang kedua, seperti apa sih subsil yang sudah rusak itu? Untuk teman-teman yang sudah pernah bongkar mungkin tidak ada kendala ya untuk membedakan mana yang bagus, mana yang sudah tidak bagus, atau mana yang layak pakai dan mana yang tidak layak pakai. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah bongkar dan baru pertama kalinya, setidaknya teman-teman harus punya referensi bagaimana sih membedakan subsil yang sudah rusak atau yang masih bagus. Nah, di kali ini saya akan bahas mengenai itu. Dan yang ketiga, apa saja yang perlu diperhatikan saat penggantian subsil. Jadi, ada beberapa poin ya, yang harus diperhatikan pada saat penggantian subsil. Dan yang keempat adalah ciri-ciri subsil yang masih bagus seperti apa, kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, kita mulai saja videonya. Dan sebelumnya, untuk teman-teman yang komennya mungkin belum terjawab, WA-nya juga belum terjawab, mohon maaf sekali karena kebetulan akhir-akhir ini saya juga agak repot. Jadi saya sempat-sempatkan saja untuk membalas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Semoga jawaban saya dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diaplikasikan di lapangan. Itu saja. Yuk, kita ikuti videonya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, ada baiknya kita mempelajari dulu bagian-bagian daripada subsil. Gambar di sini hanya sebagai ilustrasi saja ya, dimana kurang lebihnya seperti ini. Ada as kompresor, ada bodi kompresor, ada flank, ada karbon, dan spring, kemudian subsilnya, dan o-ring ya. Kurang lebih seperti itu bentuknya. Di sini akan saya tunjukkan dengan anak panah ini, di mana freon itu akan menekan pada bagian-bagian yang saya tunjukkan di panah seperti pada gambar ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dari celah mana saja freon atau oli akan keluar, baik itu dari o-ring ataupun dari karbon. Selanjutnya, untuk yang kedua, seperti apa sih subsil itu yang sudah tidak layak pakai? Nah, di sini saya tunjukkan dari ketinggian sudah bisa dibedakan ya. Yang mana untuk subsil yang masih bagus itu springnya masih panjang sehingga dia mempunyai tekanan keluar yang sangat bagus. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini spring sudah berbeda. Untuk yang baru itu masih terlihat renggang, dan sedangkan untuk yang sudah rapat springnya itu adalah subsil yang sudah lama. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau nanti di lapangan membuka subsil, kemudian belum tahu yang baru itu yang seperti apa sih, nah seperti ini dia gambarannya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga, apa saja yang perlu diperhatikan saat kita memasang subsil ya. Jadi pertama, tentunya subsilnya itu sendiri harus bagus ya. Kedua, asnya itu harus betul-betul licin, tidak ada goresan sama sekali.
untuk as kompresornya, kemudian rumah subsilnya juga harus bersih dan pemasangannya juga harus betul ya, seperti itu. Dan o-ring harus lentur ya. Jika sudah mengeras, sebaiknya diganti saja o-ringnya, karena seperti gambar yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, o-ring juga bertugas untuk menyekat tekanan agar tidak keluar, seperti itu teman-teman. Dan untuk yang keempat, ciri-ciri subsil yang masih bagus seperti apa? Nah, untuk teman-teman yang belum pernah membuka subsil tentunya bingung ya, seperti apa sih o-ring yang masih bagus itu? Nah, di sini saya coba perlihatkan ke teman-teman di springnya. Lihat di springnya baik-baik. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat perbedaan beda tinggi ya. Yang tinggi ini adalah subsil baru ya, bisa dilihat springnya masih jarang-jarang, dan yang sudah pendek ini adalah sudah tidak layak lagi digunakan karena sudah kurang tekanannya sehingga mengakibatkan bocor pada as ya. Secara umum itu saja poin-poinnya. Untuk pengecekan springnya itu cara yang paling mudah, bisa buka flank di bagian sini, buka dulu bautnya, kemudian jika sudah lepas semua kita bisa menekan ke dalam. Jika dorongannya itu atau terasa dorongan pegasnya keras, berarti spring masih bagus dan kuat. Namun untuk memastikan hal-hal lainnya, sebaiknya dibongkar saja semuanya agar tidak kerja dua kali ya. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya share tentang subsil kompresor Bitzer. Jika ada yang kurang paham dan ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab sebisa saya. Nah, untuk teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman masalah di lapangan. Kali ini cukup sekian dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dingin untuk semuanya.